Bismillahirrahmanirrahim. Apakah surga sudah ada sekarang atau belum? Dan ini pemahaman yang harus diluruskan, karena ada dua kelompok dalam Islam yang menisbatkan diri pada Islam, dan akan saya sebutkan nanti. Mereka adalah Mu'tazilah dan Qadariyah. Dua kelompok ini yang mengatakan surga tidak ada atau belum ada sekarang. Dan kita harus tahu pemahaman ahli sunnah wal jamaah jelas sekali kalau surga sudah ada. Bahkan sebagian besar ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat mengatakan setelah pena diciptakan oleh Allah dalam hadis Bukhari yang pertama dan mencatat semua takdir, maka Allah yang maha pemurah menciptakan para malaikat, pemimpin para malaikat, lalu menciptakan surga dan neraka. Di antaranya perintah Allah yang maha pemurah dan maha pengasih kepada Jibril alaihissalam untuk melihat surga setelah diciptakan. Lalu kata Nabi SAW, Allah pun menyuruh Jibril, pergilah ke surga, lihatlah apa yang sudah aku janjikan untuk hamba-hambaku di sana. Maka Jibril, malaikat yang tidak membutuhkan atau tidak memiliki hawa nafsu, Allah SWT sudah berikan luar biasa fasilitas kepadanya. Dia masih kembali dari surga mengatakan, ya Allah, tidak ada orang yang dengar saja surga, kecuali mereka akan berlumba-lumba untuk mengejarnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Jibril, pergilah ke neraka. Saya sudah ciptakan tempat siksaan untuk hamba-hambaku yang membangkang. Jibril alaihissalam pergi ke sana, lalu kemudian dia kembali mengatakan, ya Allah, tidak ada seorang hambamu pun yang mendengar neraka saja, kecuali pasti dia akan menjauhkan diri darinya. Lalu Allah Azza wa Jal, Allah yang maha tinggi dan maha mulia, menghiasi surga dengan hal-hal yang tidak disukai, larangan-larangan, perintah-perintah, dan menghiasi neraka dengan hal-hal yang disukai oleh manusia, hawa nafsu dan seterusnya. Maka kemudian Allah menyuruh lagi Jibril AS untuk datang, coba lihat nih. Setelah dia pergi ke surga, dia kembali, dia mengatakan, ya Allah, tidak ada seorang hamba pun yang saya anggap atau saya pikir akan bisa masuk dalam surgamu, karena luar biasa godaannya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari nerakamu, karena luar biasa godaan juga yang ada padanya. Dalil ini sangat jelas membuktikan surga sudah ada, bahkan sebelum penciptaan bumi. Dalil yang lain teman-teman sekalian adalah janji Allah yang maha tinggi dan maha pemurah, sebagaimana sudah kita bacakan tadi dalam surah At-Taubah 111. Allah enggak mungkin menjanjikan sesuatu pada hambanya yang belum ada. Tapi Allah selalu menjanjikan sesuatu yang sudah ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang-orang beriman jiwa mereka dan harta mereka agar mereka masuk ke dalam surga. Juga kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman dalam surah Al-Baqarah ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Al-ayah. Sampaikan berita gembira hai Muhammad kepada orang-orang beriman. Begitu mereka beriman, mereka akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Juga dalil yang jelas tentang masalah kunjungan baginda Nabi SAW ke surga pada saat Isra dan Mi'raj. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah An-Najm ayat 13 sampai ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. 'Indaha jannatul ma'wa idh yaghsha as-sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dan sungguh Muhammad telah melihat dalam rupa yang asli Jibril pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya Sidratil Muntaha itu, di bawah arsy-Nya Allah, ada surga yang akan menjadi tempat tinggal yang kekal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi sesuatu yang meliputinya, penglihatan Muhammad tidak menyimpang dari apa yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Rabb-Nya yang paling besar. Dalam hadis Bukhari Muslim, baginda Nabi SAW menceritakan kepada kita, ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى انْتَهَى بِي إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لَا أَدْرِي مَا هِي ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةِ فَإِذَا فِيهَا حَبَائِلُ اللُّؤْلُؤِ وَإِذَا تُرَابُهَا مِسْكٌ. Setelah itu Jibril berjalan
bersamaku, kata Nabi SAW, menuju ke Sidratil Muntaha. Tempat itu diliputi oleh bermacam-macam warna. Aku tidak tahu apa itu, kata Nabi SAW. Kemudian aku dimasukkan ke dalam surga. Aku dimasukkan ke dalam surga. Dan ternyata di dalamnya ada banyak sekali tali-tali dari mutiara. Sedangkan tanahnya adalah kasturi. Dan tentu banyak sekali penyampaian Nabi SAW tentang masalah Isra Mi'raj, kita tidak bahas sekarang. Tapi saksi bahasan Nabi SAW sudah masuk ke dalam surga dan benar surga itu. Kemudian melihat dengan mata kepalanya alaihi salatu wassalam. Dan siapapun yang bimbang dengan penyampaian Nabi SAW ini berarti dia tidak menghormati beliau. Apapun teman-teman sekalian yang masuk di akal atau tidak masuk di akal kita, kalau penyampaian dari Nabi SAW wajib kita imani. Dan kita harus yakin. Kita akan lihat nanti bagaimana penyampaian Nabi SAW yang sangat jelas tentang masalah rincian tanahnya, buah-buahannya, pakaiannya, pelayan-pelayannya. Bahkan ada interaksi antara kita sekarang dengan surga. Sebagaimana akan kita jelaskan nanti. Juga teman-teman sekalian, bukti yang lain, dalil yang lain bahwasanya surga sudah ada, adalah penempatan Adam alaihissalam di surga. Dan pemahaman ahli sunnah wal jamaah, yang benar adalah surga yang ditempati Adam adalah surga yang akan kita tinggali nanti. Bukan surga yang dibuat, bukan sebuah taman yang cuma ada di bumi. Ini sudah disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah. Dan saya sudah bilang tadi, ada dua kelompok Qadariyah. Dan ini Qadariyah sebenarnya sebuah pemahaman yang menolak takdir-takdir Allah. Sesuatu yang tidak masuk akal mereka, mereka tolak. Dan Qadariyah ini sebenarnya dibentuk oleh seseorang dari penduduk Irak yang bernama Sausan. Dia seorang Nasrani yang masuk Islam kemudian murtad dari Islam. Kemudian seseorang bernama Ma'bad al-Juhani mengambil riwayat darinya. Nasrani masuk Islam kemudian murtad. Tapi ada satu orang yang tidak faham masalah ini, namanya Ma'bad, dia belajar dari orang itu padahal murtad. Kemudian Ma'bad ini diambil darinya riwayat oleh seseorang yang bernama Ibnu Gailan ad-Dimashqi, dan ini pendiri pemahaman Qadariyah. Pendiri pemahaman Qadariyah yang menolak takdir Allah. Ya, hampir sama dengan orang ateis sebenarnya. Mereka menolak masalah itu. Dan para sahabat sudah menjelaskan tentang Qadariyah dengan sangat jelas, seperti Abdullah bin Umar, Jabir, Ibnu Abbas, berlepas diri dari kelompok Qadariyah ini. Kemudian yang kedua adalah Mu'tazilah. Dan Mu'tazilah juga menolak adanya surga sekarang. Dan ini dibentuk oleh Wasil bin Atha al-Ghazal dan Amr bin Ubaid. Dua orang ini tadinya hadir di majlisnya Hasan Basri, rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang hidup di zaman 100-an Hijriah. Kemudian karena mereka menolak apa yang disampaikan oleh Hasan Basri, maka Hasan Basri suruh mereka keluar. Makanya namanya Mu'tazilah. Atau dia menyendiri, keluar. Lalu kemudian mereka membuat pemahaman-pemahaman yang jauh dari pemahaman para sahabat dan tabi'in. Mereka mulai membentuk segala macam hal, diantaranya ada namanya manzilatu baina manzilatain. Ada orang yang nanti hidup di antara dua kedudukan, bukan surga, bukan juga neraka, ya. Dan mereka termasuk orang yang mengatakan surga belum ada sekarang. Padahal ini semua bertolak belakang dengan dalil-dalil sahih sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Kemudian juga ada hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang kebenaran adanya surga sekarang, seperti misal hadis yang sangat sederhana tapi maknanya sangat tinggi. Hadis riwayat Tirmidzi, dan hadis ini hadis dinilai sahih. Kata baginda Nabi SAW, man qala subhanallahil azim wa bihamdi gurisat lahu nakhlatun fil jannah. Siapa yang mengucapkan di dunia satu kali saja subhanallahil azim wa bihamdi, maha suci Allah yang maha agung dan segala puji baginya, maka pada saat itu juga ditanamkan baginya pohon kurma di surga. Jadi maknanya ada waktu sekarang, di saat ini pun, detik ini pun, teman-teman sekalian mengucapkan kalimat ini, subhanallahil azim wa bihamdi, ini sudah cukup untuk mendapatkan satu pohon. Kita baca 100 ya 100 pohon. Dan itu baru ditanamkan pada saat kita mengucapkannya. Menandakan surga ada. Dan juga sabda Nabi SAW yang masyhur dalam hadis Tirmidzi yang juga disahihkan oleh beliau, annal jannata tayyibatut turbah, azbatul ma' wa annaha qi'an, wa anna girasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Surga itu tanahnya selalu bersih, airnya segar, serta buminya rata, maksudnya tanahnya adalah rata dan halus. Dan sesungguhnya
tanaman-tanamannya terbuat dari ucapan subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, wala ilaha illallah, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wallahu akbar, dan Allah maha besar. Juga hadis yang masyhur dan hadis sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, man bana masjidan lillahi ta'ala, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di muka bumi untuk Allah, di saat dia membangunnya, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Jadi pada saat itu dia akan mendapatkan istana yang dibuat untuknya karena dia membangun istana atau masjid di bumi. Dan ini tentu ada hadis yang lain yang menyampaikan berita gembira kepada kita. Sabda Nabi SAW, siapapun membangun rumah Allah di muka bumi, masjid, walaupun sebesar sarang burung, maka dia akan mendapatkan istana di surga. Hadis Nabi SAW yang lain, hadis sahih riwayat Tirmidzi, man sallat natai asyrata rak'atan fi yawmin wa laylah, buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat sehari semalam, sunnah rawatib, 2 rakaat antara azan dan iqamah subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sudah duhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya, dikenal dengan sunnah rawatib. Tentu ada sunnah-sunnah yang lain, tapi ini namanya sunnah rawatib. Siapa yang mengerjakan itu, maka dengan itu akan dibangunkan baginya sebuah rumah atau istana di surga. Dan ulama mengatakan, makna yang paling dekat dengan rahmat Allah adalah setiap hari dia genapkan 12 rakaat itu, dapat satu istana di surga. Sebagaimana hadis-hadis yang masyhur tentang masalah solat berjamaah di masjid juga. Dalam hadis sahih riwayat Ahmad, kata Nabi SAW, siapa yang pergi ke masjid, dia akan dapat satu istana di surga, dan siapa yang kembali dari masjid, maka dia juga akan mendapatkan istana di surga.